Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kretawo Yantu Wiswata. Bapak Ibu, umat sedharma dan pemirsa berbahagia dimanapun berada. Kita bertemu kembali dengan Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman Hindu dengan tema menyimak atau menyikapi dinamika kehidupan untuk menuju Jagadita. Dengan saya Niketut Nurhoki SH MSOS. Bapak Ibu, umat sedharma dan pemirsa dimanapun berada, ada dua hal yang tidak bisa kita hindari dan harus kita jalani, yaitu suka dan duka. Karena itu merupakan hukum alam atau hukum dari Tuhan atau disebut dengan reta yang harus dialami oleh kita semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Bagaimana cara menyikapi suka dan duka itu? Ada yang melaksanakan dengan enjoy seperti tidak ada suatu permasalahan, tetapi di saat yang bersamaan ada yang merasakan rasa sedih, rasa duka yang berkepanjangan. Kemudian di sisi lain ada juga yang merasakan kegembiraan, sukacita yang luar biasa. Nah, bagaimana cara menyikapi itu? Masing-masing mempunyai cara sendiri. Nah, untuk saat ini kita kedatangan narasumber, ya, 3 narasumber. Tetapi sebelumnya kita akan petik sebuah yang sloka dari Sarasa Muscaya, yaitu sloka 498, yaitu tidak dapat dihindari yang namanya suka dan duka itu kekuasaan Sang Hyang Widiwasa. Beliau lah yang menyebabkan ya makhluk hidup di dunia ini menjalani suka dan duka. Sudah hadir 3 narasumber, saya perkenalkan terlebih dahulu bagaimana cara menyikapi dinamika kehidupan ini agar menuju Jagadita. Perkenalkan, di sebelah saya adalah ada Bapak Dr. Jeromangku Made Astika MMT. Om Swastiastu Jeromangku. Om Swastiastu Bunda Ketut. Beliau juga sebagai Ketua PSN Jawa Timur. Kemudian di sebelahnya ada Jeromangku Iwayan Surabe MPDH. Om Swastiastu. Swastiastu Bunda Ketut. Swastiastu. Beliau adalah Ketua Walaka dari Parisada Kota Surabaya. Nah, ini ada genset, ada adik kadek Novi, ya, beliau sebagai genset. Nanti kita akan korek ini nanti bagaimana cara menghadapi dinamika kehidupan ini. Om Swastiastu, adik cantik. Om Swastiastu, Bunda Ketut. Suksuma. Ya, baik, mungkin pertama saya tujukan kepada Jeromangku Made. Jeromangku Made. Nah, dalam kita menyikapi dinamika kehidupan menuju Jagadita, ini kalau dari sisi filsafat, ya mungkin Jeromangku bisa menguraikan bagaimana supaya kita bisa menuju ke Jagadita, kita bisa memetik dari apa nanti yang diuraikan oleh Jeromangku Made ini. Silakan Jeromangku. Baik, matur semua Bunda Ketut ya atas pertanyaannya menarik sekali ini ya, terkait dengan dinamika kehidupan, ya. Bagaimana dinamika kehidupan yang saat ini untuk menuju ke Jagadita. Dan ditinjau dari segi filsafat luar biasa. Berbicara tentang dinamika itu berarti kan pergerakan.
memang pergerakan kehidupan kita sampai saat sekarang ini di zaman global ini luar biasa. Teknologi semakin canggih ya, juga pola hidup masyarakat juga semakin beraneka ragam. Tantangannya lebih berat. Tantangan juga semakin akan lebih berat. Apalagi ada di tujuan kita untuk menuju ke Jagadita, Yaici Dharma, kebahagiaan lahir batin. Nah ini kita sebagai umat Hindu maupun pemirsa ya, kalau kita tinjau dari segi konsep ajaran agama Hindu gitu ya, yang disebut dengan kerangka dasar agama Hindu, yaitu pertama tattva, susila, dan upacara. Ini konsep dasar sebenarnya. Nah dari konsep dasar ini kalau kita kaitkan juga dengan kompetensi seseorang, baik kita sesama umat Hindu maupun warga masyarakat yang lain, kompetensi seseorang itu sangat dibutuhkan sekali dalam menuju kehidupan yang Jagadita Yaici Dharma, gitu ya. Nah kompetensi ini terkait dengan pengetahuan, knowledge dia sendiri. Kalau kita kaitkan dengan kerangka dasar kita dalam agama itu, tatwa itu pengetahuan. Bagaimana memahami pengetahuan secara mendalam, hakikat ilmu pengetahuan itu. Itu disebut dengan kognitif atau knowledge dalam kompetensi. Gitu. Kemudian kompetensi yang kedua sebagai seorang manusia, ya, atau umat Hindu, yaitu attitude, punya attitude ya. Attitude ini dibangun ya, kalau dalam konsep ajaran kita, yaitu susila. Bagaimana kita mendalami diri kita dengan ajaran etika susila dalam ajaran agama kita, sehingga terbangun akan attitude itu sendiri. Kemudian yang kompetensi yang ketiga yaitu skill gitu ya, psikomotorik kalau ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Skill ini bisa diwujudkan dalam kerangka dasar agama itu, upacara itu, ritual. Harus terampil, harus continue dalam melaksanakan upacara itu. Sehingga kalau sudah kompetensi kita miliki sebagai umat Hindu, maka pertarungan kita di dalam dinamika kehidupan di zaman sekarang ini akan bisa kita hadapi. Karena kita kuat dengan kompetensi yang kita miliki, punya knowledge, punya attitude, punya skill yang terbangun dari kerangka dasar agama kita itu tattva, susila, upakara. Nah sudah tentunya gitu ya, sudah tentunya kompetensi yang kita miliki harus didukung lagi dengan ajaran yang lagi dalam ajaran agama kita. Bisa dengan Trikaya Parisuddha, bisa dengan Trihitakarana, bisa dengan ajaran Tattva Masi. Itu memperkuat kompetensi yang kita miliki sebagai warga masyarakat. Nah, ini kompetensi yang kita miliki kita diperkuat dengan ajaran-ajaran seperti dengan Trikaya Parisuddha. Satu, mulai kita berpikir dengan pengetahuan yang kita miliki, harus berpikir yang cerdas. Pikiran yang cerdas kita planningkan dibarengi dengan ucapan yang benar, pikiran, perkataan, dan bertindak yang benar. Sehingga kompetensi yang kita miliki didukung dengan ajaran Trikaya Parisuddha yang sehari-hari kita terapkan, itu akan semakin mengokohkan diri kita sebagai umat manusia untuk mengarungi kancah kehidupan yang semakin kompleks sekarang ini. Demikian. Apalagi didukung dengan ajaran Trihitakarana. Trihitakarana ini konsep keseimbangan ekosistem di sini. Keseimbangan segala sesuatu di alam semesta kalau sudah seimbang, ekosistem seimbang, disitulah akan terjadi kedamaian. Di situ akan terjadi kerukunan, kebahagiaan. Tidak ada bencana kalau sudah seimbang ekosistem itu. Nah dalam konsep ajaran agama Hindu, Trihitakarana itu bagaimana kita sebagai manusia yang sudah kompetensi bisa selaras dengan Yang Maha Kuasa sebagai wujud ucapan terima kasih kita kepada beliau sebagai Maha Pencipta. Kemudian kita selaras dengan sesama manusia. Ini ada ajaran kita namanya Wasudewa Kutembakam. Kita bisa menjalin hubungan yang selaras, serasi dengan sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras. Maka di mana kita berada? Di situ menciptakan suatu kedamaian. Satu lagi, kita menjaga keseimbangan antara alam lingkungan. Nah, kalau sudah keseimbangan ekosistem itu kita jaga sebagai seorang
umat yang memiliki kompetensi yang tinggi, istilahkan akan terwujud dalamnya Jagadita ya isi Dharma. Luar biasa. Bahasa. Ya. Zaman sekarang orang tua mempunyai tantangan yang sangat luar biasa Ya, betul. menghadapi putra-putrinya. Nah, bagaimana Bapak uraikan, silakan, untuk bagaimana cara menyikapi agar menuju ke Jagadita ini. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Bunda Ketut. Pertanyaan yang sangat luar biasa bagi Tiang, bagi saya, di mana keluarga, orang tua itu adalah merupakan ujung tombak untuk mendidik putra-putrinya menjadi anak suputra. Nah, seperti apa yang dijelaskan oleh Jero Mangkulamade Jiwa Astika tadi, luar biasa. Itu dari tujuan filsafat itu sangat luar biasa, dikaitkan dengan ajaran Tri Hitokarana, Tri Kayo Parisuda, luar biasa. Dan bagaimana ajaran Tri Hitokarana, Tri Kayo Parisuda ini diaplikasikan oleh seorang tua, bapak dan ibu di dalam pendidikan keluarga. Nah, sekali lagi Tiang sampaikan bahwa pendidikan keluarga itu sangat penting sekali. Sehingga tadi apa yang disampaikan di depan adalah ajaran Rua Bineda, suka dan duka. Jadi kita selaku umat manusia di dalam keluarga, di mana peran penting daripada bapak ibu di rumah untuk mendidik seisi keluarga menjadi anak suputra itu adalah nomor satu kalau menurut saya. Ada menurut Manusmriti, ya, menurut Manusmriti dan juga diulang di dalam Slokantara, bagaimana caranya mendidik anak. Pertama, ketika itu anak berumur di bawah 5 tahun, didiklah anak itu bagaikan seorang raja. Nah, ketika anak itu berumur 5 tahun sampai 12 tahun, berikan dia ilmu pengetahuan, knowledge yang disampaikan oleh Jero Mangkulamade tadi. Ketika dia berumur 12 sampai 18 tahun, ajak dia bertimbang wirasa. Jadi pendidikan di sini sudah masuk ke nilai satya dan nilai rasa. Jadi masuk menyentuh kepada nilai satya dan nilai rasa. Inilah yang disebut dengan pendidikan kejujuran. Satya, rasa, ini nilai-nilai kejujuran diajarkan oleh para orang tua di rumah kepada anak-anaknya. Namun bagaimana menyikapi di dalam dinamika kehidupan saat ini, Bunda Ketut? Ini ketika anak-anak sekarang begitu bangun yang dilihat dulu HP dulu. Iya, HP dulu yang dilihat. Tapi pendidikan kita padahal kita didik begitu bangun, nanda semua, rapikan dulu tempat tidur, baru melihat HP. Nah, bekerja dulu, apapun yang bisa dikerjakan, membantu orang tua, menyapu, dan lain sebagainya, baru layak sarapan pagi. Nah, pendidikan ini memang kelihatan kecil, tapi endingnya, manfaatnya sangat luar biasa. Nah, begitu dia mendidik anak yang sudah di atas umur 18 tahun, dia ajak bertimbang wirasa, ajak ngobrol, tapi buktinya sekarang seperti apa di dalam zaman Gen Z sekarang ini. Ketika anak-anak berkumpul, para orang tua juga berkumpul. Nah, orang tuanya dulu melihat HP. Nah, begitu anaknya melihat, papa ini ngomong, kok nggak didengar, kok HP loh. Papa tadi duluan lihat HP. Nah, seperti itu kan. Nah, ini akibat dinamika kehidupan, sehingga ketika ini kita mulai ke nol lagi, kita mulai dari ketika kita menginginkan anak-anak kita menjadi orang hebat. Ada slogan di sebuah perguruan tinggi di Surabaya yang sangat terkenal, yaitu Unair. Itu dia mengatakan, akademisi mengatakan bahwa the excellent with morality. Jadi orang-orang hebat, anak-anak hebat itu harus dididik melalui moral yang baik. Nah, moral yang baik inilah tadi dikatakan pendidikan moral budi pekerti yang baik tadi ini dikatakan di dalam Manusmriti yang diulang di dalam kitab Slokantara, pustaka Slokantara, cara mendidik anak ini mulai dari nol sampai bayi di dalam kandungan, Bunda Ketut, itu harus sudah diberikan sebuah tutur yang baik sehingga nanti anak itu lahir suputra. Nah, bagaimana dengan tantangan ini harus kita lewati dengan sebuah pembelajaran yang sangat ketat dari orang tua sebelum dia mampu terjun ke masyarakat untuk aplikatif terhadap ajaran
catur asrama, ajaran catur purusa arta, di mana ini kalau saya dikorelasikan bagaimana dharma, arta, kama, moksa. Tujuan daripada dharma itulah moksatam jagadita yace iti dharma. Dan tujuan daripada kita mempelajari ajaran catur asrama itu step by step daripada pendidikan Brahmacari, Grahasta, Wanuprasta, Sannyasin. Sepertinya seperti itu Bunda Ketut. Luar biasa Juru Mangku Wayan. Jadi bagaimana cara berperilaku ya sehingga bisa menyikapi kehidupan ya dalam dinamika kehidupan ini dengan baik menuju Jagadita. Ya, silakan. Oke, Suksema Bunda Ketut atas pertanyaannya yang luar biasa. Ini kita melihat dari perspektif Gen Z ya, saya sebagai Gen Z. Dan menurut saya sebagai Gen Z tidak hanya dari sisi orang tua, perspektif orang tua saja, melainkan juga kita perlu melihat dari perspektif anak. Saat ini anak-anak Gen Z mengalami banyak sekali permasalahan. Dan tentu saja lingkungan keluarga juga menjadi sesuatu yang sangat penting untuk didekati oleh orang tua. Tentu saja semua orang mengalami rasa suka, duka sebagai dinamika kehidupan. Begitu pula dengan Gen Z. Namun cara Gen Z untuk menghadapi suka dan duka ini betul-betul unik. Caranya berbeda. Beda generasi juga beda. Namun untuk mencapai Jagadita tersebut melalui perspektif Gen Z, perlu anak muda ketahui terlebih dahulu sebetulnya Jagadita itu apa. Perlu kita lihat ruang lingkupnya Jagadita menurut sastra, dan yang kedua adalah Jagadita menurut perspektif anak muda sekarang. Masalahnya adalah apakah anak muda sekarang sudah melihat Jagadita atau kebahagiaan itu sendiri sesuai dengan sastra. Nah, yang banyak saya hadapi saat ini juga saya mengajar sebagai guru, yang saya hadapi kadangkala anak-anak muda ini melihat Jagadita, menghadapi perspektif Jagadita mereka adalah sebagai kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang bagaimana? Kebahagiaan satu, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Padahal menurut sastra, Jagadita bukanlah seperti itu. Itu adalah pemahaman kebahagiaan yang egosentris, hanya diri mereka sendiri. Sementara Jagadita yang dimaksudkan di dalam sastra adalah harmonisasi antar sesama manusia, alam semesta, sesuai dasarnya jagat. Nah, ini yang menjadi permasalahan anak muda sekarang. Lalu bagaimana anak muda supaya mengetahui bahwa tujuan hidupnya adalah Jagadita, tidak hanya untuk dirinya sendiri, kebahagiaan dirinya sendiri, melainkan juga kebahagiaan alam semesta. Maka yang perlu diajarkan dari awal adalah Dharma, mengenalkan Dharma. Seperti yang sudah disampaikan oleh Juru Mangku Wayan Surabe. Yang pertama adalah memang keluarga. Keluarga itu adalah menurut kami anak muda itu sangat penting. Semua permasalahan yang terjadi di anak muda, di luar, di lingkungan itu kebanyakan awalnya dari keluarga yang kurang mengajarkan Dharma, kurang memeluk kita sebagai anak muda. Jadi pelajaran pertama itu dari rumah, ya, dari keluarga gitu. Dari rumah, betul sekali. Ketika dari rumah mereka sudah diajarkan Dharma, nanti ketika mereka keluar ke masyarakat, ke sekolah, otomatis mereka akan juga mengimplementasikan Dharma tersebut. Jadi kebanyakan yang saya hadapi masalah anak muda sekarang, keluarganya yang tidak mengajarkan Dharma, kurang memeluk mereka, anak-anak muda, nanti keluarnya juga akan susah. Sehingga nanti mereka juga tidak akan tahu bagaimana tujuan hidup mereka, bahwa tujuan hidup mereka adalah Jagadita atau kebahagiaan, keselarasan. Itu yang menjadi permasalahan. Lalu bagaimana sebetulnya anak muda menghadapi dinamika ini? Tentu saja kita punya cara tersendiri, mungkin beda dari bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya cara tersendiri. Anak muda itu tipikalnya kita suka didengarkan. Ketika suka maupun duka, orang tua kita harapkan untuk mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mendengarkan, kita jadi tahu, oh ini yang harus saya lakukan, tuntunan ini yang harus saya lakukan, sehingga mereka bisa menghadapi dinamika kehidupan itu. Demikian pula dengan lingkungannya yang harus mendukung mereka. Ada juga anak-anak generasi muda yang
tidak memahami Dharma, kurang pengetahuan Dharmanya, maka itu yang perlu kita dekati, yang perlu kita rangkul untuk generasi muda kita. Ya, sudah. Oke, Luar itu. biasa. Maka Dek, jadi sebenarnya memang betul bahwa pelajaran pertama itu di dalam keluarga. Bagaimana orang tua merangkul putra-putrinya berkomunikasi dengan baik, sehingga pelajaran-pelajaran dari Hindu masuk kita berikan pelan-pelan ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Jeromangku Made, Jeromangku Wayan. Jadi mulai dari kecil kita sudah mulai didik gitu ya. Komunikasi yang baik. Nah, sehingga anak-anak terutama nih yang Gen Z ini dengan tantangan di luar yang luar biasa, nah sehingga ini yang harus kita tekankan, jadi komunikasi yang baik, merangkul anak-anak kita dengan baik gitu ya. Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, sekarang kita sampai pada closing statement. Nanti pertama, bagaimana menurut Jeromangku Made bahwa untuk menuju menghadapi dinamika kehidupan menurut secara filsafat, bagaimana menurut Bapak? Silakan disampaikan ya. Baik, terima kasih Bunda Getut. Memang menyikapi dinamika kehidupan saat sekarang ini menuju Jagadita, kalau kita tinjau dari segi filsafat, memang sekarang kita harus selaku orang tua menekankan kepada anak didik kita maupun pada warga masyarakat kita harus betul-betul memiliki kompetensi diri yang baik dulu, ya, baik dari pengetahuan, kemudian attitude, keterampilan, kemudian didukung dengan ajaran-ajaran agama kita yang sehari-hari bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Seperti tadi Trikaya Parisuda, gitu ya, terus Trihita Karana, Tattva Muasi, Wasudewa Kutambakam, itu sebagai benteng kita untuk menghadapi dinamika saat sekarang ini, sehingga kita tetap eksis, bisa berkompetensi dengan yang lainnya menuju kehidupan yang Jagadita, yaitu Dharma. Saya rasa itu dari saya. Luar biasa, Jeromangku Made, terima kasih. Kemudian untuk Jeromangku Wayan, nah ini dari sisi orang tua menghadapi zaman global ya. Jadi semua bisa masuk ya informasi-informasi. Nah, bagaimana sebagai orang tua untuk membentengi anak-anak ini supaya bisa menjalani kehidupan ini ya dengan dinamika ini menuju keluarga yang bahagia atau Jagadita. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua itu memberikan sebuah hal yang menarik agar generasi muda itu belajar agama dengan intent, begitu ya. Karena agama itu kan dharma, tujuannya adalah moksatam jagadita yacaiti dharma, di jagat ini damai dan sejahtera. Salah satu yang paling penting dalam pendidikan keluarga dalam zaman global sekarang ini, zaman Kali atau Kali Yuga, adalah komunikasi. Di dalam Manusmriti dikatakan wasita nimitanto manemu pejah. Karena kata-kata komunikasi yang salah itu menyebabkan orang meninggal, mati. Wasita nimitanto manemu sri. Karena kata-kata komunikasi yang baik seseorang mencapai kebahagiaan Jagadita. Ini kuncinya. Wasita nimitanto manemu mitra. Karena kata-kata orang itu mempunyai sahabat yang banyak. Kalau seorang bapak ibu di rumah mengajarkan hal ini yang sesuai dengan Manusmriti ini, luar biasa. Jadi anak itu akan tertarik belajar agama. Kebenaran itulah yang melindungi dirinya sendiri, karena kebenaran itu adalah milik yang widiwasa. Semua benar ketut. Luar biasa. Singkat saja. Sekali, luar biasa, bagus sekali. Nah, sekarang dari generasi Z, Gen Z ini, nah bagaimana nih zaman global ini ya, dengan tantangan yang luar biasa nih, anak-anak kan memang harus mempunyai benteng ya, yang tadi sudah disampaikan, jadi harus dibekali dari keluarga. Nah, bagaimana menurut Mbak Kadek nih untuk menghadapi dinamika kehidupan ini agar bisa menemukan kehidupan menuju Jagadita? Ya, silakan. Suksumo. Tentu saja untuk menghadapi dinamika kehidupan ini, generasi muda tentu perlu pendukung, perlu ada yang mendorong, karena memang kita Gen Z itu kadang kalau tidak didorong
maka kita tidak akan mencari. Yang utama tentu saja dari keluarga, dari kecil diajarkan dharma, ketika nanti dia sudah masuk ke lingkungan harus ada pendukung-pendukung lain, Motivasi. lingkungannya, di sekolahnya menanamkan dari awal pondasi karakter berlandaskan dharma yang kuat sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan agama Hindu. Kemudian yang ketiga, untuk anak muda saat ini menghadapi suka dan duka, maka kita sebagai umat Hindu yang yakin adanya Ida Sang Hyang Widiwasa, kita perlu mengingat bahwa ketika kita dalam keadaan suka dan duka itu dianugerahi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, maka untuk mencapai Jagadita, menghadapi suka duka ini tetap harus pada berlandaskan sastra, berlandaskan ajaran agama. Dharma. Terima kasih nih Dan Mbak Kade. Dharma. Jadi kesimpulannya bahwa untuk menyikapi dinamika kehidupan menuju Jagadita, pertama adalah pengetahuan, kemudian kedua adalah attitude, jadi etika, kemudian skill. Kemudian dari segi orang tua harus merangkul putra-putrinya, ya, memberikan masukan-masukan, kata-kata positif yang mendidik, kemudian mengajak anak-anak selalu taat beragama, menjalankan agamanya. Kemudian itulah hasil, kemudian anak muda juga begitu ya, jadi selalu harus didengarkan sehingga dia bisa mengaktualisasikan di dalam masyarakat. Nah, demikian Bapak Ibu sedharma, pemirsa dimanapun berada, yang berbahagia, demikianlah sentuhan iman Hindu kali ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang telah dibahas pada hari ini membawa manfaat dan pencerahan untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian akhir kata, mari kita Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.